Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai hamba-hamba Allah di segala penjuru mata angin yang dibekali akal oleh Allah dan senantiasa berfikir. Di dalam surat Al-Maidah ayat 110, juga surat Al-Maidah ayat 116. Inilah bukti nyata kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW, bahwa ada sebagian manusia mengatakan bahwa Isa putra Maryam itu menjadi penjelmaan Tuhan atau anak Tuhan, atau Maryam ibu dari baginda Isa itu disertakan sebagai ibu Tuhan. Makanya Allah Ta'ala menurunkan yang bernama surat Al-Ikhlas. Kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Karena surat Al-Ikhlas ini isinya tidak menceritakan duniawi dan ukhrawi, hanya menceritakan tentang keesaan Allah. 4 ayat ini surat yang 112. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara, tidak ada yang menyamai Allah yang menciptakan seisi alam semesta. Kenapa turunnya surat Al-Ikhlas ini? Sebab pada akhirnya ada yang menuhankan manusia, ada manusia yang dijadikan Tuhan. Dan kalau kita pikir semurni-murninya pikiran, tidak mungkin yang membikin akan menempat kepada yang dibikin. Dan rahasia surat Al-Ikhlas ini, kalau kita cerita tentang rahasia ayat, yakni surat Al-Ikhlas ini jumlah hurufnya ada 47 huruf, diawali dengan huruf Qaf dan diakhiri dengan huruf Dal. Kalau kita lihat kenapa hamba Allah yang membaca 3 kali surat Al-Ikhlas ini, maka akan mendapat pahala seperti khatam Quran. Di dalam rahasia Ismun A'dham, coba di dalam abjad Suryani, yakni abjadun, huruf Qaf itu jumlahnya 100, Dal itu jumlahnya 4. Coba Anda cari di Google, tulis saja abjadun, nanti akan keluar ada 28 huruf hijaiyah. Dan dasar orang-orang ma'rifah itu ya dengan 28 huruf hijaiyah. Semacam di abjadun itu alif 1, ba 2, jim 3, dal 4, dan itu seterusnya sampai yang paling tinggi adalah di huruf ghin, itu 1000. Dan kalau ingin mengamalkan ya, untuk khasiat barokah karomah sampai rahasianya ayat, Anda harus senantiasa mudawamah 1002. Coba nanti kawan-kawan yang lagi belajar ma'rifah, tulis saja abjadun di Google, nanti ada keluar di situ. Dan surat Al-Ikhlas itu ada 47 huruf, silakan dijumlah dari diawali Qaf dan diakhiri dengan Dal, itu ada 47, silakan dijumlah, nanti ada 1002. Makanya orang yang takhaluk dengan surat Al-Ikhlas atau
Orang yang senantiasa berakhlak zikir dengan surat Al-Ikhlas ini sehari semalam itu pasti membaca 1002, dan insya Allah banyak khasiatnya di situ, termasuk ada nama malaikatnya Abdul Wahid, Abdul Somad, dan Abdul Rahman. Jadi kalau Anda punya problem, punya masalah, coba amalkan surat Al-Ikhlas. Apalagi sampai menghatamkan sampai 200.000, insya Allah dimerdekakan oleh Allah di situ. Kalau huruf Ibrani itu ada 22 huruf. Paling tinggi itu dari Alef 1, terus Bet 2, Jimel 3, Delet 4, dan seterusnya sampai Tak itu nilainya 400. Di dalam abjadun itu sebetulnya angka satuan, angka puluhan, angka ratusan, dan angka ribuan, dan biasanya digunakan untuk ilmu falak. Dan ini kebenaran Al-Quran, bahwa di dalam surat Al-Ikhlas betul-betul sampai saat hari ini pun ada yang menuhankan manusia. Padahal Isa Al-Masih atau Yesua di dalam bahasa Ibrani, Yesua itu adalah makhluk Allah yang diberi oleh Allah tugas sebagai nabi dan rasul. Dan baginda Isa ini punya mukjizat, bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan penyakit kusta, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Tapi segalanya itu izin Allah. Pada waktu dalam buean itu pun baginda Isa itu diberi mukjizat, yakni bisa berbicara. Dan pada saat baginda Isa Al-Masih ditugaskan oleh Allah, yakni di kaumnya Bani Israel, ini ditolak. Bahkan di ayat di 110 itu jelas baginda Isa mau dibunuh oleh kaum Bani Israel, dan Allah menyelamatkannya. Dan 12 murid ada yang tidak taat kepada Isa Al-Masih sebagai pengkhianat, dan orang ini diserupakan oleh Allah seperti Nabi Isa alaihi salam, sehingga diserupakan menyerupai Isa Al-Masih. Dan pendapat para ulama itu kenapa baginda Isa alaihissalam itu masih punya tugas. Dan sebetulnya ada 4 nabi yang masih punya tugas. Itu dari kajian para ulama, yakni Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Idris, dan Nabi Khidir alaihissalam. Kita kembali ke Nabi Isa. Kenapa baginda Isa masih punya tugas? Nanti turun dari langit setelah akhir zaman untuk membunuh Dajjal. Karena baginda Isa diturunkan untuk membunuh Dajjal, karena pada hakikatnya murid yang mengkhianati itu, atau menurut orang-orang hikmah, atau menurut orang-orang hukama, bahwa murid yang mengkhianati yang diserupakan itu adalah sesosok Dajjal. Makanya yang punya tugas membunuh Dajjal adalah baginda Isa alaihissalam. Dan baginda Isa diturunkan di akhir zaman itu sebagai umatnya Rasulullah, bukan sebagai nabi dan rasul, tapi sebagai umatnya baginda Muhammad Rasulullah yang akan membunuh dan akan meluruskan sesuai ayat di 116 bahwa Isa adalah utusan Allah. Coba kita simak ayat
110 dan 116. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu, sewaktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku menjadi dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang ghaib. Begitulah, semoga ada manfaatnya dan kita tidak rugi untuk hidup yang mendatang. Karena sesungguhnya Allah yang maha menghidupkan, jangan ragu-ragu
untuk mencari hidayah. Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang diberi akal dan pikiran, semoga kita senantiasa diberi izin oleh Allah sehingga sukses segala hasil maksud. Apabila Anda yang lagi dalam kesulitan, Anda lagi banyak problem, atau Anda lagi diuji dengan penyakitnya, semoga Allah memberi izin semuanya sembuh atau semuanya mendapatkan solusi dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, yang Maha Pemberi, yang Maha Kaya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Saya akhiri. Allahul Hakim Al-Hadi ila sirati mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.